Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Semuanya terima kasih hadir di live streaming Kang Trong. Buat teman-teman semua, semoga selalu dalam keberkahan, selalu dalam perlindungan, selalu dalam kemudahan dan kebahagiaan dari Tuhan semesta alam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tirakat dan ajaran dan apa puncaknya. Kita akan ngolah pikir bareng-bareng. Kita berpikir bersama-sama sebelum kita menjalankan sebuah tirakat ataupun meyakini sebuah ajaran. Sebenarnya banyak ajaran yang diajarkan dalam kita sering sehari-hari gitu mengetahui dalam masyarakat. Banyak ajaran-ajaran dari orang-orang tua kita, dari orang-orang tua dan sesepuh-sesepuh itu banyak. Ada juga laku tirakat dari puasa sampai betapa atau semedi atau meditasi. Itu sering kita dengar, bahkan banyak juga yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita melakukan sebuah tirakat, kita harus paham dulu maksud dari apa yang kita lakukan. Tadi tidak sekedar ikut-ikutan gitu. Suruh gini-gini, disuruh begini juga begini, suruh kanan-kanan, suruh kiri ke kiri. Hanya mengikuti rasa. Nah, di sini saya ingin mengembalikan sebuah kesadaran diri kita semuanya. Jangan kita mengikuti rasa yang ada dalam diri kita, tapi kita juga harus berpikir apa manfaat, apa kegunaan tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani. Itu sebenarnya seperti itu. Mas Heri Purwanto, terima kasih. Mas Heri, salam rahayu. Banyak orang-orang itu lakukan puasa, ngerawat, mutih, puasa apit, puasa weton, puasa 40-an, puasa ngeblas. Banyak yang melakukan. Dan kebanyakan mereka melakukannya ya memang karena ada tujuan. Ada yang diharapkan dari mereka melakukan itu. Mungkin mempunyai hajat. Tidak ada yang melakukan itu hanya untuk kesadaran diri, itu enggak. Kesadaran diri itu gini. Sebenarnya tirakat seperti puasa, semedi, meditasi, yoga, dan tirakat-tirakat lainnya itu tujuan utamanya, puncaknya kesadaran diri. Mengembalikan kesadaran diri itu puncaknya dari semua tirakat. Nah, rapalan atau mantra yang ada di dalam tirakat itu adalah sugesti diri, motivasi diri, penyemangat dalam menjalankan tirakat itu.
Makanya banyak orang melakukan berbagai tirakat tujuannya untuk kesaktian, kesuksesan. Apakah sebenarnya yang bisa membuat sukses itu adalah rapalannya ataupun tirakannya? Itu bukan. Yang bisa merubah nasibmu adalah dirimu sendiri. Sebenarnya itu. Ya, kamu bisa merubah nasibmu karena apa? Karena kamu sadar diri kamu sekarang itu berada di titik mana. Kalau kamu sadar kamu sedang susah, seharusnya yuk bangkit. Gimana biar senang. Itulah kesadaran diri. Simple, kesadaran diri itu simple. Tujuan puasa itu ya itu. Kita disuruh tidak makan, tidak minum, kita kungkum, kita tirakat, ya tujuannya cuma satu itu. Mengembalikan kesadaran diri. Agar tahu diri, agar mawas diri. Orang hidup itu kuncinya yang penting sadar diri. Selesai, udah cukup, tidak perlu banyak tirakat. Nah, kebanyakan kita kan belum menyadari apa yang kita lakukan. Hari ini Mas, ngapain kamu puasa? Katanya seperti ini kalau puasa ini. Katanya sama. Kita tidak paham sendiri tapi dari katanya. Nah, kadang saya juga sering menjelaskan bahwa mantra itu kunci. Pikiran kita itu seperti gembok yang tertutup, yang terbelenggu, yang terkunci. Nah, rapalan itu sebagai kuncinya dimasukkan untuk membuka gembok ini. Sama itu sebenarnya. Saat kita meditasi, Kang Zul, terima kasih. Saat kita meditasi, banyakkan orang itu mencari fokus, titik fokus. Kalau mencari titik fokus, sampai harus membuka mata, pandang salah satu apa, lilin atau apa. Jangan menjamkan mata mencari fokus, bingung sampai kemana-mana bikin. Bukan pikiran sih, rasanya yang kemana-mana. Karena apa? Di saat kita menjamkan mata, saat kita semedi itu, tahap pertama dalam meditasi atau semedi itu yang kita perangi adalah hawa nafsu. Rasa yang ada dalam diri kita, terutama amarah kita. Terus itu bergejolak, luar biasa, bergejolak luar biasa. Nah, itulah yang membawa kita ke ranah kebingungan kalau kita tidak sadari. Orang ngomongnya pikirannya kemana-mana. Pikiran itu tidak kemana-mana, tapi sukmo yang kemana-mana. Rasa itu yang kemana-mana, bukan pikiran. Terkadang saya itu kalau ketemu orang-orang yang tirakat, laku, itu cuma saya tanyanya, apa yang sampan cari dari laku? Sudah lupa dengan jati diri sampan sendiri, sehingga kok harus dicari di tepi jalan, harus dicari di tengah hutan. Kalau lupa jati diri, setidaknya lihatlah identitas dirimu. Itu jalan satu-satunya untuk menemukan jati diri. Itu pertama, identitas.
kamu lahir di mana, seharusnya kamu negara mana, bahasamu apa, ada tradisimu apa, terus leluhur-leluhurmu siapa. Yang Satrio matur sembah nuwun. Lah orang-orang dulu disuruh mengenang leluhur itu agar tidak lupa jati dirinya, agar tahu sejarah hidupnya. Orang sekarang udah leluhur dianggap kodam, kodam leluhur katanya. Nggak ada mas, kodam leluhur itu nggak ada. Leluhur itu kamu anggap jin pendamping atau jin pembantu. Sampan tuh tidak berterima kasih semua sama leluhur kalau sampan anggap itu. Leluhur itu ada yang menjadikan kita ada, bukan jin. Kalau kita jadikan kodam leluhur, leluhur kita itu berarti jin, kita itu berarti cucunya jin semua. Ini sering saya dengar ya, leluhur kok kodam. Belajarnya itu loh di mana? Leluhur itu bukan kodam. Leluhur itu adalah sebuah jiwa yang harus kita hargai, yang harus kita kenang. Karena itu sebuah cikal bakal juga bagi kita. Dan kesadaran diri itu penting. Makanya adanya lelaku. Itu tujuan utamanya itu. Kita dikasih ajaran, keyakinan. Biar apa? Biar sadar diri. Sebenarnya itu tujuan. Eling. Orang itu kalau sudah eling pasti waspada hidupnya, hati-hati, tidak asal-asalan, tidak hidup-hidupan. Eling itu penting, eling lan waspada. Kalau dalam ajaran Jawa itu puncak dari seluruh tirakat dan pembelajaran. Ben eling. Eling karo sapa ya? Eling karo awake dhewe, eling karo negarane, eling karo asal usule, eling karo wong tuane, eling karo gustine, eling yen ra iso urip dhewe. Kalau eling, kalau ingat semuanya, mengingat, mengenang semuanya, ya kita ndak akan semena-mena, tidak asal-asalan hidup di alam dunia ini. Karena apa ya, hakikatnya itu tadi. Puncak dari eling lan waspada itu cuma manunggaling kawula Gusti. Ora ana dalang, ora ana wayang, ora ana gamelan, ora ana sinder, ora ana sama. Satu kesenian membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, kita ini kebanyakan menggolong-golongkan. Ada golongan ini, ada golongan ini, ada golongan. Memisah persaudaraan, memisah kerukunan satu dengan yang lainnya. Karena apa ya? Kita golongkan sendiri-sendiri. Kita membatasi diri sendiri. Makanya disuruh lelaku, suruh tirakat. Biar mengingat kembali, suruh sesaji, biar mengenang kembali.
setidaknya berterima kasih lah kepada para leluhurnya. Itu sebenarnya yang jarang dilakukan. Makanya buat teman-teman semuanya, sebelum melakukan tirakat, sebelum melakukan sesuatu, difikirkan dulu, dipelajari dulu, dipahami dulu. Nanti di saat sampai menjalankan sesuatu itu pasti paham dengan apa yang sampean kerjakan, sampean lakukan itu sampean sudah paham. Tidak asal melakukan. Suatu saat apabila dimintai keterangan, sampean dapat menjabarkan apa yang sampean lakukan. Ya kalau katanya ya susah. Kenapa sampean kok puasa ini? Katanya dulu gini. Kenapa sampean katanya dulu gini? Susah, berarti belum paham, hanya ikut-ikutan. Belum memiliki keyakinan dalam dirinya. Masih ikut-ikutan. Memang kalau kita lihat dalam era sekarang ini banyak yang kehilangan sadaran diri. Pengennya menang sendiri. Merasa tahu sendiri. Merasa pinter sendiri. Merasa berkuasa sendiri. Merasa bisa hidup sendiri. Padahal itu tidak mungkin. Manusia itu pasti membutuhkan makhluk yang lain. Tidak bisa hidup sendiri. Nah, teman-teman yang mau bertanya ya monggo. Nah, meditasi ini adalah salah satu cara termudah, terenak, paling simpel dalam mengenali diri ataupun kesadaran diri itu. Makanya dilakukan oleh orang-orang terdahulu untuk beribadah. Meditasi itu cara beribadah orang Kapitayan. Orang yang agamanya hanya tauhid, yakin, iman, cukup. Tidak banyak aturan. Cara ibadahnya cukup diam. Karena dalam diam itu kita akan menemukan misteri yang ada dalam diri kita sendiri. Bahkan bisa menemukan misteri yang ada di alam semesta ini. Dengan diam. Itu yang jarang bisa dilakukan. Banyakkan orang itu menghitung, memuja. Orang bisa ngomong memuja, padahal dia sendiri setiap hari memuja, memuji. Itu dia lakukan sendiri tiap hari, tapi masih menyalahkan orang lain. Katanya pemuja, lu sampean itu juga pemuja. Gusti Allah ora butuh dipuji, ora butuh dipuja. Apa Tuhan tidak membutuhkan manusia, tidak membutuhkan makhluk yang lain? Membutuhkan. Kok bisa? Sampai bisa hidup itu dari siapa? Perantaranya. Dari makhluk yang lainnya. Sampai bisa mendapatkan rezeki itu diantar oleh makhluk yang lainnya juga.
Tidak malaikat sendiri yang mengantarkan jenengan. Ada perantara. Ada juga sih yang bilang seperti itu. Hari Jami, terima kasih dari Pasuruan. Manungsa ki amung dalang, amung wayang, manut dalang. Manungsa ki dalang kok dadi wayang. Sampai nanti cepke ora obah, kaya wit. Sampane disuruh mengatur, disuruh melestarikan, disuruh menjaga alam semesta, malah jadi wayang. Pasrah. Kalau tidak digerakkan, tidak gerak. Kalau tidak disuruh, tidak berangkat. Angge apa Gusti Allah ngurip pisan. Kita dikasih akal pikir untuk berpikir, untuk berkarya dalam hidup kita. Karena tujuan hidup itu adalah menghidupi urip-urup migunani kanggo liyane. Kalau tidak bisa bermanfaat, tidak bisa menghidupi, tidak bisa saling melengkapi, sia-sia kayak Tuhan menciptakan. Di situ letak kesadaran dirinya. Sadar diri, tahu diri, mawas diri, mengenal namanya jati diri. Sebenarnya di situ. Makanya ya harus hati-hati dalam hidup. Karena apa? Kesenangan kita itu terkadang menyakiti orang lain. Untuk mendapatkan kita harus kehilangan. Ya itulah hidup. Ada yang mendapatkan, ada yang kehilangan. Tidak bisa. Orang lain mendapatkan uang, pasti ada yang kehilangan uang dengan diberikan. Situ sebenarnya letak. Cuman kita kurang sadar itu. Kita merasa mampu sendiri. Kita merasa mampu berdiri sendiri. Sering meremehkan makhluk lain. Hewan diremehkan, tumbuhan diremehkan, jin diremehkan. Dimusuhi bang. Katanya alam marah, alam murka. Kalau alam murka dan marah kita itu tidak hidup. Kita itu tinggal di mana? Kita kan tinggal di alam. Kalau alam marah ya wes. Kang Arjuno, terima kasih. Buat semuanya yang sudah hadir, matur sembah nuwun, salam rayu, salam kenal dari Kang Tro. Dibantu like dan share-nya biar kita bisa belajar bareng-bareng, ngopi bareng-bareng, sinau bareng-bareng. Siapa tahu ada manfaatnya, yang baik dipakai, yang tidak baik tidak usah. Yang mau bertanya monggo. Yang mempunyai keluhan apapun, penyakit apapun, bisa konsultasi langsung. Saya tidak punya admin, sampai semua akan langsung terhubung dengan saya pribadi. Nah, kenapa saya suka dengan konten meditasi? Ya itu tadi sebenarnya saya punya tujuan. Karena meditasi itu mengembalikan kesadaran diri seseorang.
Salam rahayu Kang Dimas, matur sembah nuwun. Buat semuanya yang sudah hadir, matur sembah nuwun sudah menyempatkan diri. Kang Herman, rahayu, Karawang hadir Kang, izin bertanya. Tirakat puasa itu banyak macamnya, apakah dibedakan oleh tujuan masing-masing? Lalu bagaimana dengan puasa Ramadan, Kang? Mohon penjelasan. Jadi dinamakan puasa Ramadan itu karena puasanya di bulan Ramadan. Dinamakan puasa Senin Kemis karena puasanya di hari Senin dan Kemis kan. Ya kan gitu toh. Ya namakan puasa mutih karena makannya juga yang tawar-tawar, yang putih-putih. Yang membedakan puasa itu sebenarnya siapa? Ya manusia itu sendiri. Nah, puasa itu sebenarnya apa? Kalau Jawa, poso, ngemposke rasa, menata rasa yang ada dalam diri manusia, dalam diri kita, yang amarah gimana, mutmainah, itu ditempatkan masing-masing. Waktunya harus baik dengan orang, ya kita harus berbuat baik. Waktunya marah, ya marah. Waktunya meluahkan hawa nafsu, ya harus meluahkan. Ditata, ada tempatnya masing-masing sesuai dengan keadaan kita ataupun posisi kita. Harus bisa dikontrol, harus bisa mengontrol rasa yang ada dalam diri kita sendiri-sendiri. Sebenarnya di situ. Nah, makanya saya mengambil tema tujuan ataupun puncak dari semua tirakat dan ajaran itu cuma kesadaran diri. Eling. Puncaknya cuma itu. Semua keilmuan itu puncaknya itu. Eling lan waspada. Orang disuruh sabar itu biar eling. Biar waspada, tidak gerusa-gerusu. Orang disuruh puasa ya biar eling. Orang disuruh ibadah ya biar eling. Orang disuruh wirid ya biar eling. Puncaknya itu ya eling. Ya wis eling waspada. Kalau sudah kita ingat pasti kita waspada dalam kehidupan, dalam melangkah sehari-hari itu kita waspada. Tidak mengikuti hawa nafsu saja, tapi juga berpikir rasane wong liya ki piye. Gitu. Lamun sira lali sing eling iku setan leres boten. Wong eling ki yo kok eling kok setan terus. Eling itu ingat. Ingat. Sing lali dan eling, sing slamet ya sing eling lan waspada, mesti selamat. Aneh berdoa minta keselamatan itu wis gak usah berdoa. Yang penting sampean eling ya selamat. Kalau sudah sering meditasi dan tidak merasakan badan melayang-layang itu gimana Kak? Ya bagus sampean. Meditasi itu diam merenung. Puncaknya meditasi itu mengkaji diri, tahu diri, sadar diri. Itu puncak meditasi, Mas. Ya kalau masih melayang-layang,
mengetahui dimensi ini, mengetahui goib, belum, baru awal itu perang rasa. Nah, sebelum meditasi itu tujuanmu apa? Goleki kayugung susu angin. Mencari tujuan dulu dari kamu meditasi itu apa. Baru masuk ke samudra minang kolbu. Samudra minang kolbu, kita menyelami rasa yang ada dalam diri kita. Itu sebenarnya. Oh enggak, kalau sekarang ini meditasi tujuannya cakra, kundalini, tenaga dalam, mata batin. Alah, yo bagus, itu pun juga jalurnya tetap ke kesadaran diri. Cuma meditasi itu sendiri itu apa gitu? Kok sampai dibawa ke situ? Padahal meditasi itu dulu adalah ibadah, proses mengenal Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan. Nyawiji meditasi, hanya disuruh diam. Kalau kamu udah banyak masalah, biar tidak bingung, diam merenung, mengkaji diri sendiri, nanti akan ketemu solusinya. Tapi kalau kita wirawiri ke sana ke sini, kebingungan, ya udah ketemu solusinya. Harusnya ada di depan mata, jadi jauh karena apa? Tidak kelihatan, hanya ngikuti rasanya. Ini kurang pas, ini kurang pas, sana kurang pas, keliling terus. Pak Suki Rahmat, rayu-rayu terus bangun. Cara meditasi afirmasi itu adalah dari rasa kita masukkan ke dalam pikiran kita. Di situ akhirnya menjadi sebuah sugesti ataupun motivasi bagi diri kita, membangun kepercayaan diri sebenarnya. Afirmasi sama semua lah tujuannya, mas, itu puncaknya kembali kesadaran diri masing-masing. Ngopi dulu. Puncak sebenarnya yaitu bagaimanapun bacaannya, tujuannya cuma itu, kesadaran diri, eling lan waspada. Sebenarnya tujuannya cuma itu. Kalau sampai menemukan melenceng ke lain-lain, berarti kita sudah melupakan tujuan. Benarnya di situ. Hanya selalu hati-hati, selalu waspada pada teman-teman semuanya. Untuk yang mau menjalankan tirakat, mau menjalankan puasa atau apapun sejenisnya, hati-hati. Apabila sudah jauh dari kesadaran diri, cepat kembali. Kalau nanti sampai teruskan, akhirnya akan lupa diri, terombang-ambing oleh rasa sendiri, dan akhirnya banyak susah sendiri. Makanya kunci ataupun tujuan dari sebuah tirakat dan ajaran adalah kesadaran diri tingkat tinggi, dan itulah makrifat sebenarnya. Ilmu tingkat tinggi, karena apa? Tidak semua orang mampu menyadari dirinya sendiri, lebih suka menilai orang lain. Nah, itu sebenarnya. Jadi buat teman-teman semua, sebelum menjalankan tirakat, sebelum kita menjalankan sesuatu, kita harus paham apa yang akan kita
jalani ataupun apa yang akan kita jalankan. Nah, ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, karena saya juga harus privat, ngajari yang privat. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesadaran, tetep eling lan waspada, sak bejo-bejone manungsa urip iku sing eling lan waspada lan migunani marang siji lan siji. Ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dari saya, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun.